Halo semuanya, hari ini saya akan memanen kompos sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembuatan kompos ini yang ditanyakan pada video saya sebelumnya. Ada yang menanyakan tentang penggunaan EM4. Jadi kalau saya di Denpasar tidak menggunakan EM4 karena anggaran saya terbatas untuk membeli EM4 tersebut. Jadi kalau ada yang memiliki dana lebih, alangkah bagusnya bisa dicampurkan dengan EM4 dalam proses pembuatan kompos ini. Akibatnya yaitu mempercepat proses penguraian dari sampah organik ini. Kemudian ada yang menanyakan tentang kotoran hewan atau kohe. Apakah bisa ditambahkan di pembuatan kompos ini? Menurut saya sendiri boleh, ya boleh saja. Cuma mungkin baunya yang mungkin nanti agak menyengat. Contohnya seperti kotoran ayam atau kambing. Kalau dicampurkan di sini otomatis aroma baunya akan lebih menyengat. Masalah penggunaan pot, ada yang menanyakan karena ini ada lubangnya, apakah nanti airnya akan menetes? Tentu iya. Jadi saya pilih menempatkan pot-pot ini di lahan yang dasarnya adalah tanah, sehingga nanti cairan dari hasil fermentasi sampah organik ini akan langsung diserap oleh tanah dan selama ini sih tidak berbau. Jadi sekalian sebagai pupuk cair untuk tanaman yang ada di sekitarnya. Untuk ukuran potnya itu tergantung dari lahan yang sahabat-sahabat sekalian miliki. Di sini karena lahannya terbatas, saya memilih pot dengan ukuran 38, ada yang 40. Di sini ada ukurannya. Jadi sesuaikan saja dengan lahan atau lokasi yang teman-teman miliki. Waktu yang saya butuhkan selama ini dari proses yang masih baru penuh dari pot ini hingga akhirnya siap dipanen itu sekitar 4-5 bulan, tergantung jenis sampahnya. Kalau sampah daun kering dan makanan-makanan sisa seperti sisa-sisa memasak di dapur itu akan lebih cepat hancur. Kalau daun hijau atau rumput, karena di depan sana ada rumput atau ranting-ranting, itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Tidak usah khawatir masalah waktu ya. Nanti seiring berjalannya waktu tidak akan terasa. Nanti akan saya tunjukkan berapa buah pot yang saya perlukan untuk kapasitas di rumah tangga dengan ya kebun minimalis yang ada di sini. Intinya, mari kita belajar mengolah sampah dari rumah tangga kita sendiri. Yang pertama seperti memisahkan mana organik, mana sampah plastik, dan sampah yang bisa didaur ulang untuk dijual. Karena ya sedikit tidaknya bisa membantu beban pemerintah dan alam itu sendiri. Karena ya seperti kita ketahui sekarang di TPA atau TPS sampah bisa membludak dan menggunung. Sehingga mari pelan-pelan kita belajar untuk bagaimana menyiasati masalah sampah tersebut. Untuk skala rumah tangga seperti saya di Denpasar, menggunakan 14 pasang pot sudah lebih dari cukup.
untuk menampung sampah organik yang dihasilkan setiap harinya. Di sini yang tinggal ada 3 orang dewasa. Saya bersama istri dan 1 orang anak kos yang memiliki dapur tersendiri di belakang sana. Dan terdapat juga kebun kecil yang setiap harinya juga menghasilkan sampah organik. Alat yang saya gunakan ini juga masih sama seperti di video saya sebelumnya. Jadi kita tinggal panen dengan ambil dari pot, disaring, kemudian yang masih berukuran besar kita bisa tampung kembali. Ya, begitu seterusnya. Yang saya lakukan di sini yaitu saya deret pot-pot ini. Yang pertama penuh adalah di ujung sebelah sana, sebelah kiri. Anggaplah sebelah kiri. Nanti kalau sudah penuh, saya pindahkan 1 step ke sebelahnya. Begitu seterusnya sampai ruang yang kita miliki terisi penuh. Jadi untuk panennya bisa kita ambil di ujung paling sini. Nanti kita cek setiap 2 minggu sekali atau ya sebulan sekali, kita lihat proses penghancuran dari sampah organik tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan panen ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Matur suksemu.